tim penyidik akan melakukan pemeriksaan sebagai tersangka. Kemudian rencana tindak lanjut, penyidik akan segera melengkapi berkas perkara dan mengirimkan ke JPU. Kalau penggunaan lie detector itu bukan bagian daripada SCI itu ya. Jadi di sini kenapa? Karena penggunaan lie detector itu juga tidak bisa kita paksakan kepada seseorang untuk digunakan. Dan tentunya harus persetujuan dari orang yang akan diberikan peralatan tersebut. Prinsipnya begini, kan ada saksi ini. Saksi itu bohong atau tidak bohong ya. Jadi kalau saksi itu bohong tidak bohong, itu pakai alat yang namanya tadi lie detector ya. Jadi bukan ini alat buktinya itu bukan, cuma untuk menguji apakah keterangan saksi itu diberikan secara benar atau bohong. Kalau itu merupakan hal yang perlu, dan kami tentu akan konsultasi juga ke konsultan kami, para ada ahli hukum, ada ahli media dan sebagainya, sehingga apa nanti yang menjadi dinamika di publik kami bisa memberikan masukan kepada Polri, walaupun tidak semuanya dilakukan secara terbuka, ada yang secara tertutup, tetapi tujuannya agar proses ini berjalan dengan cepat. Hasil tes uji kebohongan 3 tersangka sudah keluar. Baradae, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf jujur. Para tersangka kasus pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat menjalani pemeriksaan dengan alat lie detector atau mendeteksi kebohongan. Dan terdapat 3 tersangka yang sudah ada hasilnya. Mereka adalah Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, serta Kuat Ma'ruf. Hasilnya dikatakan Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri Brigjen Andi Lian Jajadi. Brigjen Andi Lian Jajadi mengatakan Baradae, Bribka Riki Rizal, serta Kuat Ma'ruf terdeteksi no deception indication. Andi menegaskan hasil tes poligraf itu dilakukan untuk membantu penyidik dan memperkaya bukti dan petunjuk. Putri Candrawati dan Susi jalani tes kebohongan selama 7 jam. Bukan hanya 3 tersangka tersebut, Putri Candrawati dan asisten rumah tangga Susi juga menjalani pemeriksaan dengan lie detector atau melakukan uji kebohongan selama Selasa 6 September 2022. Pemeriksaan tersebut dilakukan di Pusat Laboratorium Forensik Polri di kawasan Sentul, Bogor, Jawa Barat. Melansir wartakotalive.com, Putri Candrawati menjalani tes uji kebohongan selama sekitar 7 jam. Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan tes uji kebohongan terhadap Putri Candrawati dan Susi dilakukan sejak pukul 10.00 WIB. Hingga pemeriksaan Putri Candrawati dan Susi selesai sekitar pukul 17.00 WIB. Misteri 3 kalimat yang Putri Candrawati ke Kuat Ma'ruf saat dalam kamar bilang begini. Inilah fakta di balik adegan Putri Candrawati dan Kuat Ma'ruf berada di dalam kamar berdua yang jadi sorotan netizen. Ternyata istri Ferdy Sambo saat itu sedang menasihati Kuat Ma'ruf terkait Brigadir J. Ketahui, rekonstruksi pembunuhan Brigadir J sudah digelar mulai 30 September 2022 lalu. Jalannya rekonstruksi diunggah salah satunya dalam channel YouTube Polri TV. Netizen ramai menyoroti salah satu adegan dalam rekonstruksi tersebut, yakni saat Putri dan Kuat Ma'ruf berada di dalam kamar berdua. Dalam adegan tersebut tampak Putri Candrawati berbaring, kemudian Kuat Ma'ruf duduk di lantai. Lantas, apa isi pembicaraan mereka? Satu pembicaraan Putri dan Kuat. Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik pada Rabu 31 Agustus 2022 mengatakan dia mengetahui isi percakapan karena berada di lokasi rekonstruksi Selasa 30 Agustus. Ahmad Taufan Damanik mengatakan adegan Putri berbaring dan Kuat Ma'ruf duduk itu adalah reka ulang peristiwa yang terjadi di rumah Irjen Ferdy Sambo di Magelang. Taufan menyebut saat itu Putri menasehati Kuat agar tidak ribut-ribut dengan Yosua. 2. Ada peristiwa jatuh di kamar mandi. Taufan mengatakan sebelum adegan pertama itu ada peristiwa Putri terjatuh di kamar mandi, namun katanya peristiwa itu tidak direka ulang. 3. Brigadir J kemudian dipanggil. Adegan rekonstruksi dilanjutkan dengan adegan Putri Candrawati memanggil Brigadir J dan Bribka Riki Rizal. Terlihat juga adegan Putri berbaring dan Yosua duduk di lantai. Polri menggelar rekonstruksi kasus dugaan pembunuhan terhadap Brigadir Yosua Selasa 30 Agustus 2022. Rekonstruksi dimulai dari reka adegan peristiwa di rumah Irjen Ferdy Sambo di Magelang, Jawa Tengah. Reka adegan di rumah Magelang dilakukan di aula sebelah rumah pribadi Ferdy Sambo di Jalan Saguling Duren 3, Jakarta Selatan. Ruangan ini diubah menjadi rumah Ferdy Sambo di Magelang. Rekonstruksi kejadian di Magelang diikuti oleh 4 tersangka yaitu Putri Candrawati, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Barada Richard Eliezer. Sementara Brigadir Yosua digantikan oleh pemeran. Muncul dugaan Brigadir J disetubuhi istri Ferdy Sambo. Sementara itu, masih banyak pihak belum percaya dugaan Brigadir J atau Nofriansah Yosua Huta Barat nekat melecehkan istri Ferdy Sambo, Putri Candrawati. Namun Komnas Perempuan terang-terangan menyatakan bahwa Brigadir J setubuhi istri Ferdy Sambo usai perayaan pernikahan di rumah Magelang pada 7 Juli 2022 sore. Saat terjadinya dugaan pelecehan di rumah Ferdy Sambo saat itu hanya ada asisten rumah tangga
bernama Susi dan sopir Putri Candrawati Kuat Ma'ruf. Berikut paparan Komisioner Komnas Perempuan Siti Aminah Tardi dalam program acara News Update live kompas.com Jumat 2 September 2022. Menurut Aminah, hasil pendalaman Komnas Perempuan bahwa keluarga Ferdi Sambo dan Putri Candrawati berada di Magelang sejak 2-11 Juli 2022. Saat berada di Magelang itulah Putri dalam kondisi kurang sehat atau tidak fit. Ia menjelaskan pada tanggal 7 dini hari, Putri dan Sambo merayakan ulang tahun pernikahan mereka. Pada tanggal 7 pagi hari, Ferdi Sambo pulang ke Jakarta, sedangkan Putri mengaku lebih banyak menghabiskan waktu di kamar karena dalam keadaan kurang sehat. Setelah kejadian pemerkosaan tersebut, Putri ditemukan di depan pintu kamar mandi oleh Susi dan kemudian Kuat Ma'ruf membantunya kembali ke kamar. Tak hanya itu, Aminah mengatakan Komnas Perempuan juga menemukan Brigadir J sempat mengancam bahwa jika menceritakan kejadian persetubuhan itu, maka anak-anaknya akan disakiti. Putri juga kemudian menelpon Brigadir E atau Richard Eliezer dan Bribka RR atau Ricky Rizal untuk segera pulang. Keluarga Brigadir J tantang Komnas HAM. Sebelumnya serupa dengan Komnas Perempuan, Komnas HAM juga menyampaikan adanya dugaan pelecehan dalam rekomendasi yang diberikan kepada tim khusus Polri. Kini keluarga Brigadir J mengatakan Komnas HAM harus bertanggung jawab atas isu pelecehan seksual yang diungkit kembali. Selanjutnya, pihak keluarga Brigadir J menantang Komnas HAM untuk membuka CCTV di Magelang, tempat disebut pelecehan itu terjadi kepada Putri Candrawati oleh Brigadir J. Di sisi lain, keluarga Brigadir J tak percaya almarhum melakukan hal sekeji itu. Keluarga tahu betul Brigadir J sosok seperti apa dan telah menganggap Putri Candrawati beserta suaminya Ferdi Sambo sebagai orang tuanya. Seperti diketahui, Komnas HAM kembali mengungkit peristiwa dugaan pelecehan seksual oleh Brigadir J kepada Putri Candrawati. Bukan di duren 3 dugaan pelecehan seksual itu diterima Putri Candrawati di Magelang. Dalam laporan rekomendasi kasus Brigadir J yang dirilis Kamis 1 September 2022, Komnas HAM mengungkap ada dugaan kuat kekerasan seksual terhadap Putri Candrawati. Atas temuan tersebut, Komnas HAM merekomendasikan pihak kepolisian mengusut kembali dugaan pelecehan terhadap Putri Candrawati. Di sisi lain, keluarga Brigadir J diwakili sang bibi Roslin Simanjuntak mengatakan Komnas HAM harus mempertanggungjawabkan ucapannya. Untuk itu, Roslin Simanjuntak menantang Komnas HAM membuka CCTV yang ada di Magelang sebagai bukti. Persyaratan yang diungkap Komnas HAM menurut Roslin sangat janggal. Pasalnya, kasus pelecehan seksual tersebut sudah diberhentikan polisi laporannya. Di sisi lain, Roslin menjamin sang keponakan tak mungkin melakukan hal sekeji itu. Brigadir J diceritakan Roslin sudah menganggap Putri Candrawati sebagai ibunya dan Ferdi Sambo sebagai ayahnya. Dijelaskannya, Putri Candrawati pernah menghubungi ibu kandung Brigadir Yosua Huta Barat, Rosti Simanjuntak. Putri Candrawati berjanji bakal merawat Brigadir J bak anak kandungnya sendiri. Sejak kecil hingga menjadi polisi, Yosua disebutnya tidak pernah melakukan tindakan-tindakan tercela seperti yang dituduhkan. Yosua merupakan sosok anak yang baik, sopan dan berbakti kepada orang tuanya. Keponakan Roslin itu juga sudah berencana menikah dalam waktu dekat.